Alhamdulillah kita bisa, bertemu kembali ya di lanjutan perkuliahan RPL 2 hari ini di, pertemuan 13 di tanggal 11, Januari. Di sore hari ini, kita akan coba melanjutkan pembahasan teori yang di minggu lalu kita udah bahas mengenai, materi kelas diagram part 2 gitu ya. Jadi kalau rekan-rekan melihat materi yang ada di sini di LMS, selanjutnya dari setelah kelas diagram part 2, itu kita masuk ke package diagram, dilanjutkan ke sequence diagram. Kita akan bahas 2 materi ini hari ini gitu ya. Yang utamanya nanti kalau misalkan masih, ada spare waktu, kita akan coba lanjutkan ke diskusi update mengenai tugas besar kelompok, kurang lebih seperti itu agendanya. Seperti biasa untuk rekan-rekan yang sudah hadir di sore hari ini terpantau ada sekitar 16 orang gitu ya. Silahkan isi dengan cara men-checklist gitu, presensi yang ada di sini gitu. Untuk selanjutnya nanti saya coba kompilasi ke, si Akad. Dan untuk rekan-rekan mungkin yang belum, berkesempatan hadir hari ini silahkan, diingatkan gitu ya untuk, join di room meeting ini dan, kalau ada yang memang berhalangan, eee, bisa memberitahu saya gitu ya, apakah sakit ataukah izin dengan cara, direct message gitu ya, di WhatsApp, kurang lebih gitu. Oke, saya coba lanjutkan ke pembahasan materi selanjutnya hari ini mengenai mengelola kelas diagram dengan, package diagram. Jadi, setelah di minggu lalu kita membahas mengenai kelas diagram, di part 1 kita bahas fungsi-fungsi mengenai object oriented, dan di part 2 kita membahas mengenai relasinya. Hari ini kita bahas mengenai bagaimana caranya mengelola kelas-kelas tersebut gitu. Oke, baik, kita lanjutkan. Baik. Ya, kenapa kemudian rekan-rekan harus belajar package diagram setelah minggu lalu teman-teman mempelajari mengenai materi kelas diagram. Nah, sebuah software ketika dikembangkan, di pertama kali gitu, dengan fitur-fitur yang masih, terbilang sedikit gitu ya, secara pengelolaannya tentunya masih manageable gitu ya. Namun ketika fitur-fiturnya semakin bertambah banyak, use case satu dengan use case yang lain saling berelasi, dan user-nya pun serta hak akses dari pengguna aplikasi kita semakin banyak gitu, tentunya, codingan teman-teman akan semakin banyak juga gitu. Nah, dari sanalah teman-teman harus, melakukan sebuah pengaturan kelas-kelas yang dikelompokkan berdasarkan utilitas tertentu, gitu. Jadi, kalau di minggu lalu kita udah sempat ngebahas mengenai relasi dari kelas diagram, ya, dengan salah satu sampel model view controller ya. Jadi kalau ada di antara rekan-rekan yang mempraktekkan salah satu framework gitu yang minggu lalu saya bahas yaitu model view controller. Nah, kurang lebih hari ini, eee
pengelompokan kelas-kelas tersebut ke dalam sebuah folder jadilah sebuah package namanya model gitu. Dikelompokkan lagi jadilah sebuah controller, dikelompokkan lagi jadilah sebuah view misalkan gitu ya, sebuah package namanya view. Nah, si pengelompokan ini yang dinamakan package. Nah, bentuknya kayak gini kalau kita bikin simbol ya. Karena kalau kita lihat gitu ya, kembalikan lagi ke konsep dari pengelompokan UML. Kemarin kita udah bahas mengenai logical view. Sekarang kita move ke kanan bawah. Ada yang namanya development view. Nah, di development view ini, disinilah termasuk package diagram gitu. Jadi selain package diagram bisa mengelompokkan kelas diagram, package diagram pun bisa mengelompokkan use case dari yang teman-teman udah bikin gitu. Misal ketika teman-teman ketika teman-teman kemarin menganalisis use case diagram, kemudian mulai ngoding nih. Nah, teman-teman boleh banget membuat sebuah package atau pengelompokan berdasarkan nama fitur, gitu. Kalau contoh yang kemarin yang saya sampaikan di kelas itu kan pengelompokan kelas berdasarkan framework, yaitu ada package model, ada package view, ada package controller, gitu. Itu pengelompokan berdasarkan framework yang teman-teman pakai. Tapi teman-teman juga boleh mengelompokkan berdasarkan use case. Misalkan, Pak, saya mau bikin satu package gitu atau foldering codingan saya berjudul login. Nah, di dalam folder atau package login tuh ada di dalamnya login view, login model, login controller misalkan gitu. Itu juga boleh kayak gitu. Nah, pas saya mau bikin yang home nih gitu. Yang home itu ada home view, home controller, home model misalkan gitu. Nah, itu di-compile, digabung ke dalam satu model misalkan namanya package home misalkan kayak gitu. Nah, itu contohnya. Jadi itu implementasi pengelompokan package berdasarkan use case gitu. Nah, pada tools UML memang package diagram ini tidak secara spesifik dimention gitu ya. Eee, di mana memang implementasinya ada di dalam coding gitu. Tapi teman-teman bisa kok pakai simbol yang di sini gitu ya untuk nge-package si eee, kelas-kelas yang ada menjadi package diagram. Nah, package diagram itu punya notasi dan stereotype yang bisa digunakan ke dalam sebuah model. Ada yang namanya package, ada yang namanya element visibility, dan ada yang namanya package dependency. Nah, ini contohnya, gitu. Jadi yang namanya package itu simbolnya seperti ini, simbolnya seperti folder, gitu. Seperti seperti folder yang di dalamnya itu berisi kelas-kelas dan ada tab-nya. Nah, kalau teman-teman lihat ini notasinya, dan dari notasi itu ada yang namanya nama package ya gitu. Jadi si nama package itu ada security, ada user, ada search, ada account gitu ya. Nah, itu tuh ada di dalam package user itu tuh banyak kelas di dalamnya gitu. Nah, kurang lebih eh, seperti itu ya simbolnya. Nah, bagaimana cara menggambarkannya dan implementasinya di dalam coding gitu. Untuk package diagram bentuknya kayak gini. Ada 3 cara. Yang pertama, eee, digambar di dalam notasi package. Jadi ini ada satu package namanya security, di dalamnya ada kelas. Nah, ada kelas kredensial, ada kelas verifier gitu ya. Nah, ini bisa nih pakai cara satu seperti ini, atau mau pakai cara 2. Jadi package-nya ada di atasnya, kemudian ada tanda plus seperti ini, baru di bawahnya ada kelas gitu. Jadi kalau teman-teman mau menggambarkan dengan cara ini, artinya 2 kelas yang ada di bawahnya ini, dia termasuk ke dalam kelas, termasuk ke dalam package security, kayak gitu. Ini juga boleh gitu maksudnya. Atau nested package gitu ya, kayak gini. Nah, jadi, ini sering terjadi kalau teman-teman pakai framework tertentu ya. Contoh kalau kita ngoding di Android, pakai Android Studio gitu ya, itu tuh kan ada folder src gitu kan ya, ada folder res gitu. Di dalam src tuh ada package-package-nya sampai kita betul-betul bisa nemu main class kita.
atau kelas yang bisa kita buat sendiri, kayak gitu. Nah, itu tuh namanya nested package. Jadi folder di dalam folder di dalam folder, seperti ini, gitu. Nah, ini cara ketiga. Nah, tapi kalau teman-teman ngegambarin pakai cara kayak gini, itu kurang bagus. Maka ada cara yang bisa menyederhanakan nested package seperti ini dengan cara bikin pakai titik dua, seperti ini, gitu. Jadi si titik duanya itu udah bisa langsung dijadiin satu aja, kayak gini, com.2.2 acme.2.2 search, baru ada package buatan kita sendiri. Kalau di sini konteksnya, package indexing, kayak gitu ya. Di sini kan indexing jadi package yang paling dalam gitu ya. Nah, ini package buatan kita. Nah, ini 3 cara untuk teman-teman bisa ngegambarin package diagram. Nah, di dalam kelasnya, karena kelas yang teman-teman bikin udah dimasukkan ke dalam sebuah package atau ke dalam sebuah folder ya sederhananya, itu ketika ngegambarin di tools UMR harus ada kata kunci ini. Jadi kalau biasanya kan nama kelas, nama-nama atribut, yang kedua sama nama-nama, metode gitu ya, nama variabel atau atribut sama nama-nama metode di bawahnya. Nah, ini mah di bawah nama kelasnya harus ada nama package. Atau bisa juga kayak gini, nama package-nya, titik dua, nama kelas. Jadi ini penggambaran kelas. Boleh, seperti ini. Ini yang pertama ya, ada 3 cara untuk mendeskripsikan sebuah package. Yang kedua adalah, notasi dari package diagram adalah visibility, gitu. Jadi kalau tadi ini kan implementasi dalam coding-nya tuh kayak gini nih teman-teman, sesederhana yang di atas ini ya. Package security, public class credential, barulah isi kelasnya apa. Dengan adanya kata kunci package security, artinya kita udah bisa pakai atau ngegambarin sebuah package diagram, gitu ya. Nah, mungkin kalau buat teman-teman yang udah sering implementasi codingan Android gitu, mobile, itu pasti di kelas-kelas, di atas kelasnya tuh ada, package-package yang auto import, gitu. Otomatis keisi gitu, otomatis ada si hasil importannya tuh. Ketika kita manggil sebuah metode tertentu atau metode, yang sudah di-inheritance-kan atau di-override-kan misalkan gitu ya. Nah, ini contoh implementasi di codingannya ya. Nah, yang kedua kalau visibility, itu contoh codingannya kayak gini. Jadi kalau misalkan kita public class credential, nah artinya si kelas ini tuh sifatnya public. Nah, hak aksesnya bisa public, bisa private. Kalau misalkan ada elemen yang dia ngakses publik, artinya dia bisa diakses di luar package tempat dia berasal. Jadi kalau misalkan tadi ada kredensial, ada kelas kredensial di dalam package security dan sifatnya publik, kalau kita dari package yang lain mau manggil itu bisa. Tapi kalau si kelasnya private, misalkan private class kredensial, misalkan gitu ya. Nah, itu nggak bisa diakses di package yang lain. Baru bisa yang private ini diakses di package yang sama, gitu. Nah, maka kurang lebih implementasinya seperti ini nih gambarannya. Kita punya package security, kita punya package user. Di dalam package user ada class user. Di sini users sama user tidak diberikan informasi akses modifier, gitu kan ya. Jadi si class user ini nggak dikasih info, tapi yang di kanan ini dikasih info. Nah, yang benernya itu yang kanan ya. Itu konteks pertama gitu. Jadi setiap kelas itu baiknya ketika teman-teman visualkan itu selalu ada, info si kelasnya itu adalah, public apa private gitu. Kalau public plus, kalau private berarti, min gitu ya atau strip gitu. Nah, teman-teman bisa lihat relasinya di sini. Ada public class credential, ada public class identify verifier, dan ada private class MD5 crypt. Kemudian direlasikan nih, si class user manggil kelas credential, bisa karena public. Class user manggil kelas identify verifier, bisa. Tapi ketika si user ngakses kelas MD5 crypt, nggak bisa karena dia private. Gitu. Artinya MD5 crypt hanya bisa diakses di internal package security saja.
gitu. Nah, kalau package mah nggak ada hak akses modifier-nya. Jadi visibility itu hanya berlaku di kelas, atribut, dan method, di 3 itu, gitu ya. Itu hak akses atau, visibility gitu ya. Kalau package nggak ada, jadi package mah langsung aja nama package-nya apa, kalau di sini user sama security. Nah, yang ketiga adalah dependensi atau relasinya, bergantung pada, eee, kelas yang apa sih, kelas yang ada di mana gitu, si package ini akan bergantung pada package yang mana. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi ini adalah penggambarannya nih. Sebenarnya ini lebih ngegambarin relasi di dalam kelas-kelasnya. Apakah kelas ini, berelasi dengan kelas yang lain di luar package yang lain? Nah, teman-teman bisa ngegambarinnya pakai gambar package diagram seperti ini. Karena kalau teman-teman udah ngegambarin pakai konsep kayak gini, gitu, misalkan ini udah hasil akhir ya, seperti ini. Ada kelas indexing, GUI, ada package search atau package indexing, ada package GUI dan account, semuanya nembak ke satu util. Account berelasi ke users dan user berelasi ke security. Kalau ada relasi kayak gini, maka yang akan terjadi relasi di dalam package adalah import dan akses, gitu. Kalau minggu lalu kita belajar, relasi gitu ya, komposisi, agregasi, asosiasi, dependensi, sampai inheritance gitu, itu kan kelihatan relasinya ya, relasi ada antar objek, ada antar metode, ada antar parameter gitu. Nah, itu boleh tuh gitu. Nah, kalau di package relasinya adalah ke dalam bentuk import dan akses. Secara default hubungan dependensi adalah import. Apabila bentuk dependensinya itu nggak dituliskan di dalam sebuah diagram. Jadi defaultnya adalah import. Artinya, kalau misalkan tadi relasi ini nggak ada tulisannya, nah maka yang benarnya adalah kurang lebih seperti ini. Apabila bentuk dependensinya adalah import, maka elemen kelas yang diimport itu punya hak akses publik terhadap kelas yang diimportnya. Jadi A ditembak ke B alias si B pakai yang A gitu, ini diimport ke sini. Jadi si A ini tuh udah otomatis konsepnya public ya. Ada import, ada akses. Kalau akses konsepnya private yang tadi. Jadi kalau kita udah tahu di dalam package ini ada kelas-kelas yang public ataupun private, maka dari situlah kita bisa ngasih relasi antar package gitu. Jadi si antar package-nya inilah yang kemudian jadi import ataupun jadi akses. Seperti ini implementasi dalam codingnya ya. Kita punya kelas user, kita punya kelas kredensial, kemudian ada relasi import. Kita implementasikan si kelas user ini, di mana di kelas user ini dia mengimport kelas kredensial, maka kita bisa ngambil atau manggil nama kelas kredensialnya di sini menjadi sebuah tipe data bentukan. Kredensial. Ini kalau konteksnya di Java ya. Nah, ketika teman-teman manggil kelas kredensial di kelas user, ini udah masuk relasi tuh antar kelas. Nah, yang jadi pembeda di materi hari ini adalah ada kata kunci import security. Artinya, si kelas user ini sudah berelasi dengan dengan package security gitu, spesifik nama kelasnya adalah kredensial. Nah, kalau misalkan ada tanda titik, nah ini ada tanda bintang artinya all kelas yang ada di dalam package security itu sudah bisa dipanggil sama kelas user. Tapi kalau misalkan teman-teman nge-mention lagi security titik kredensial, nah maka yang spesifik bisa dipanggil di area body dari kelas user adalah yang kredensial aja gitu. Nah, ini implementasi codingannya ya. Nah, ini ada satu studi kasus nih, kelas diagram.
Oke, baik. Nah, di sini ada satu studi kasus, teman-teman. Ada satu studi kasus bentuknya kayak gini. Nah, anggaplah teman-teman udah punya sebuah kelas diagram yang telah berelasi. Kalau teman-teman bisa lihat, di sini, eee, ada 2 jenis relasi ya, eee, di mana ini dia punya relasi yang kuat gitu ya. Dia punya relasi yang kuat antara shopping cart dengan customer, order dengan customer, kemudian dari user dia punya inheritance gitu. Artinya kan kalau, jenis relasi di dalam kelas diagram itu ada 2 ya, ada has-e, ada is-e gitu ya. Ada has-e, ada, is-e gitu. Nah, kalau is-e, sekali lagi ini buat reminder aja, is-e itu dipakai untuk inheritance. Jadi ayahnya siapa, anaknya siapa. User adalah ayah dari customer dan administrator, gitu. Customer adalah anak dari user, administrator adalah anaknya dari user. Ini karena si pembuat kelas diagram ini sudah menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis di lapangan bahwa yang namanya customer sama administrator tuh sama-sama user loh. Nah, maka dibuatlah, sesuatu yang mirip-miripnya gitu ya. Oh, ternyata yang mirip-mirip dari customer sama administrator tuh sama-sama punya user ID, sama-sama punya password login dan register date. Maka dikelompokkanlah menjadi satu kelas baru namanya user. Jadilah ayah. Nah, ketika si customer punya atribut spesifik dan administrator punya atribut spesifik, maka jadikanlah mereka anak. Makanya di sini dinamakan inheritance. Nah, baru sisanya ini adalah has-e. Has-e tapi yang paling kuat ya. Jadi kalau teman-teman masih ingat, has-e yang paling kuat itu, adalah yang bentuknya ketupat dan berwarna hitam, gitu. Artinya ini, punya tingkat ketergantungan yang paling tinggi. Nah, ini ya has-e gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ini dia punya kardinalitas atau kalau di sini istilahnya multiplicity gitu, satu ke satu, satu ke nol dan banyak gitu. Jadi bisa jadi satu customer itu nggak punya orderan, atau bisa lebih dari atau banyak orderannya. Begitu juga yang customer ke shopping chart. Nah, dari sini itu kan kalau kita ngoding normal, ya udah bikin kelas aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 minimal ada 7 kelas yang kita bikin. Tapi kalau misalkan kita udah belajar package, maka alangkah baiknya teman-teman bisa mengelompokkan. Nah, maka saran saya itu kan ada 2 jenis ya pengelompokan package itu. Bisa berdasarkan framework tertentu yang teman-teman, pakai. Misalkan model view controller, model view presenter, model view model gitu. Itu adalah pengelompokan, package dari kelas-kelas yang teman-teman pakai sesuai framework. Atau berdasarkan use case tertentu. Kalau dari sini kita lihat use case-nya kalau kita mau kelompokin ya, ada yang sifatnya ke pengguna gitu ya, ada yang sifatnya ke transaksi. Kalau transaksi ada shopping, order, shipping info, sampai ke order detail. Nah, ini tuh kelas-kelas yang konteksnya sama atau use case-nya tuh sama. Tapi ada juga customer, user, sama administrator yang sifatnya user, maka teman-teman bisa ngelompokin menjadi seperti ini. Ada kelas pengguna, diimport ke kelas transaksi, gitu. Nah, jadi sekali lagi ya, nah ini akan jadi bridging soalnya. Jadi materi hari ini tuh akan menjadi bridging ke materi kita mengenai sequence diagram nih selanjutnya. Jadi, satu use case itu bisa berisi, bisa didukung, bisa lebih tepatnya ya. Karena yang namanya use case diagram itu termasuk behavioral diagram. Tapi kalau kelas diagram itu termasuknya ke dalam logical diagram gitu atau diagram-diagram data. Maka fitur dan data gitu ya. Itu fitur dan kelas itu tuh akan saling mendukung. Maka satu fitur itu sangat mungkin berisi banyak kelas yang sifatnya adalah kelas diagram gitu. Nah, maka dari itu ini akan relate ke dalam materi sequence kita. Oke. Nah, ini ya. Jadi ini contoh implementasi package diagram pada use case gitu ya. Yang tadi udah saya sampaikan bahwa, eee, kelas-kelas bisa kita kelompokkan ke dalam bentuk package, eee, yang perspektifnya adalah use case gitu.
dan implementasinya gambarannya kurang lebih kayak gini ya. Jadi ada account manager, authoring, sama search. Ini kan nama-nama fitur sebenarnya, nama-nama use case gitu. Ini bisa banget nih dikelompokin menjadi satu use case. Misalkan kalau yang kita bahas minggu lalu, itu teman-teman bikin fitur CRUD, atau manajemen data master pegawai. Nah itu kan use case-nya nggak akan jauh tuh kalau misalkan data master pegawai itu kan tambah data pegawai, ubah data pegawai, hapus, cari, delete. Nah, ini tuh kalau kita package bisa tuh menjadi package, package pegawai misalkan gitu. Nah, itu contohnya. Itu pengelompokan berdasarkan use case. Nah itu ya, itu materi mengenai package diagram. Package diagram pun akan teman-teman kerjain di dokumentasinya. Jadi harapannya teman-teman bisa memahami materi saya hari ini dan mencoba mengimplementasikannya ke dalam dokumen. Nah, selanjutnya, kalau teman-teman masih ingat, sebelum UTS itu kita belajar mengenai use case dan use case diagram. Dilanjutkan selanjutnya, kita bahas mengenai activity diagram. Use case skenario, dan activity diagram itu termasuk ke dalam diagram behavioral gitu ya. Itu kelompoknya itu adalah tentang behavior user gitu. Nah, karena teman-teman udah belajar use case, di 2 minggu lalu pun kita udah bahas mengenai kelas. Kalau use case menggambarkan bagaimana fitur-fitur itu bisa melakukan sesuatu, atau bisa dibilang apa yang sistem bisa berikan pada penggunanya, itu use case. Nah, kalau yang kelas itu adalah menggambarkan struktur sistem gitu. Nah, jadi kalau teman-teman sempat melihat gitu, perkembangan materi kita di RPL, itu ada hal yang hilang nih. Bagaimana ya caranya agar, eee, use case dan kelas-kelas ini bisa saling berelasi, betul-betul bisa saling bekerja. Nah, maka solusinya adalah harus ada yang namanya diagram interaksi. Diagram interaksi ini namanya adalah sequence diagram, gitu. Jadi sequence diagram itu termasuk ke dalam diagram interaksi yang kembali masuk ke dalam logical view. Bisa dibilang hasil dari pembuatan use case skenario dan activity diagram yang udah teman-teman bikin, itu kan levelnya behavior user terhadap sistem, kan gitu ya. Karena kita udah belajar lebih spesifik ke dalam bentuk kelas, di dalam kelas ada atribut, metode, kan gitu ya, ada package juga tadi gitu. Kita cantolin nih si behavior user dengan behavior system pakai use case diagram. Use case diagram termasuk ke dalam diagram interaksi, banyak jenisnya, ada communication, timing, sequence, dan yang paling populer dan cukup simpel adalah sequence diagram. Kita bisa lihat lagi gambar sequence diagram itu adanya di logical view. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Jadi behavioral diagram, activity diagram, use case diagram itu masuknya behavioral tuh. Tapi kalau class diagram adanya di structural diagram. Sama kayak perspektif teman-teman bikin aplikasi ya. Teman-teman tentunya akan membuat sebuah user interface agar user bisa melakukan aksi-aksi per halaman kan gitu ya, itu behavior namanya. Tapi teman-teman pun ketika ngoding akan membuat database. Teman-teman akan ngerancang dulu misalkan pakai entity relational diagram gitu ya, atau ERD gitu. Kemudian teman-teman bikin skema relasinya, teman-teman langsung implementasi ke dalam MySQL misalkan gitu ya. Baru dicantolin kan, DAO-nya gitu. Query-query database-nya dicantolin ke fitur tertentu, kayak gitu. Maka kemudian teman-teman belajar select from gitu ya, select bintang from apa, update from apa, insert from apa, gitu. Nah, itu tuh relasinya tuh. Nah, ini juga sama. Ketika teman-teman bikin fungsi-fungsi tersebut, maka dicantolin ke dalam metode tertentu, dihubungkan ke UI tertentu, sequence diagram lah perannya. Namanya adalah interaction diagram, ada banyak jenisnya kurang lebih, ini adalah sequence diagram. Sequence diagram menggambarkan perilaku dari objek.
dengan mengimplementasikan waktu hidup dari objek tersebut serta message yang diterima satu sama lain, kayak gitu. Nah, ini yang jadi pointer yang di bawah juga ya. Semakin banyak use case yang teman-teman bikin, maka semakin banyak itu juga sequence diagram yang harus dibikin, gitu. Jadi maka kemudian kuncinya adalah use case diagram. Dari use case diagram kalau di-breakdown lagi jadilah sebanyak itu sequence diagram. Nah, ini adalah sequence diagram. Salah satu use case berarti ya. Kalau konteks di sini kita lihat ini adalah sequence diagram untuk reservasi nih gitu dan memberikan konfirmasi ya. Nah, kita bisa lihat, teman-teman bisa lihat yang di atas ini adalah nama-nama kelas dan objeknya. Yang di bawah ini ada lifeline activation sampai stopped gitu. Dan ada alur-alur yang ke kanan seperti ini adalah alur coding. Alur yang berpotensi menjadi coding, lebih tepatnya kayak gitu kali ya. Soalnya sequence diagram itu dibentuk sebelum kita ngoding sebetulnya, agar ketika kita ngoding itu kita punya rancangan. Oh, kalau saya bikin metode ke sini, ketika diklik ada button tertentu, saya akan nembak metode apa ya? Oh, nanti akan nembak ke sini, ngegambar dulu kita tuh di sequence diagram baru ngoding. Karena namanya sequence diagram atau UML itu ada levelnya di atas coding, di atas source code yang kita bikin, gitu. Agar apa? Agar satu gambar ini bisa support ke berbagai jenis bahasa pemrograman, kayak gitu. Gambar inilah yang kemudian akan nyantol-nyantol gitu ke coding-nya. Nah, di sini kita bisa lihat ada window UI. Nah, window itu nama objeknya, UI ini yang diawali dengan huruf besar, inilah yang dinamakan kelas. Jadi ada hotel chain, ada hotel, chain, hotel, ini adalah nama objek. Cara nandainnya kayak gini, gitu. Jadi ini nama objek di dalam sebuah kelas. Ini adalah, nah ini ada notasinya ya, nanti kita akan bahas satu-satu. Jadi kurang lebih kalau kita bacanya adalah, pertama kali user dia akan mengakses kelas UI dengan metode Windows. Kemudian dia akan melakukan reservasi. Ada pesan make reservasi masuk ke dalam kelas yang lain namanya hotel chain. Dari sini nembak lagi metode detail. Nah, baru di sini ada namanya fragment. Nanti kita bahas fragment lanjutannya. Jadi di sini ada fragment, ada fragment loop, ada fragment ALT. Nah, nanti kita bahas lebih detail, tapi kurang lebih ini message-nya. Kemudian nanti diakhiri si message-nya dengan notice dari confirmation. Nah, ini contoh sequence diagram ya. Kita lihat satu-satu apa jenis-jenis notasinya. Nah, maka kemudian kalau teman-teman udah sempet bikin dokumen kemarin kan ya, dan harusnya udah ada update lagi per hari ini, itu teori dari kelas diagram, teori dari package diagram dan sequence diagram bisa diupdate ke dalam dokumen laporan, gitu. Jadi yang saya sampaikan itu bisa diupdate lagi gitu ya, pakai kata-kata personal juga boleh gitu, karena hari ini kita udah bahas. Nah, ini yang pertama ya, ada notasi objek. Yang tadi saya udah bahas, objek itu bisa digambarkan ke dalam bentuk horizontal dan notasi waktu. Waktu ini bukan berarti jam ya, tapi urutan, yang berarti urutan dari metode-metode yang mengalir dari satu kelas ke kelas yang lain. Jadi waktu yang ada atau lifeline yang ada di dalam sequence diagram itu tidak menandakan, progres, menit, jam gitu ya, tapi menandakan, siklus ya, urutan tertentu. Nah, di sini kita lihat, jadi ada dimensi objek, dia bentuknya horizontal ke kanan. Yang di-mention di sini adalah objek-objek yang terlibat di dalam, eee, operasi tertentu atau use case tertentu, dari kiri ke kanan cara bacanya, kayak gitu. Dan di sinilah di-mention kapan sebuah kelas itu mengambil message tertentu dan dilempar ke kelas yang lain, gitu. Dan ini adalah dimensi waktunya. Oke, ini notasinya, jadi ada aktor juga bisa digambarin pakai gini dan ada garis hidup, gitu.
Nah, bisa juga gambar kotak atau gambar persegi panjang ya, eee eee, seperti ini. Nah, maka ini adalah lifeline notasinya, yang kalau misalkan nih teman-teman mencoba mencari referensi yang lain mengenai materi sequence diagram, karena kan teman-teman juga akan bikin sequence diagram ya, itu ada entity, ada boundary, ada control. Nah, entity itu berarti mewakili data dalam sebuah sistem. Jadi kalau teman-teman tidak menggambarkan kelas diagram ke dalam bentuk persegi panjang atau bentuk kelas seperti ini, pakai bentuk kayak gini juga bisa, gitu. Jadi kalau mau ngegambarin bahwa kelas itu adalah sebuah model, eee, atau kelas yang berhubungan dengan data, maka bentuklah kayak gini, gitu. Kalau kelas itu, berbentuk tampilan atau view, maka bentuklah seperti ini, jadi boundary, gitu. Atau kelas tersebut berisi sebuah kontrol atau mengatur, menjadwalkan interaksi antara tampilan dengan model atau data-data. Maka dibentuklah, kayak bentuk loop ya, bentuk loop tapi ada, panahnya, kayak gini. Entity, boundary, dan control. Ini juga boleh. Kemudian ada pesan yang dikirimkan dari satu lifeline ke lifeline yang lain, namanya create. Ketika teman-teman membuat sebuah objek, dengan arah pada objek yang dibuat tersebut, gitu ya. Nah, maka bisa dibikin tipe create. Kemudian ada message, ada tipe send, seperti ini. Kemudian ada keluaran, atau kalau misalkan kemudian teman-teman membuat sebuah metode yang mengizinkan ada return, gitu. Nah, maka itu teman-teman bisa pakai, tipe data return seperti ini. Dan ada juga destroy. Jadi andaikan si metodenya itu di diselesaikan, dan sebetulnya default-nya kalau ada create, itu ada destroy, gitu. Nah, maka simbolnya nanti bisa tambahin X aja ketika si message-nya dikirimkan ke area yang lain. Ini notasi yang lain ketika pesan-pesan itu saling dikirimkan, ada self message, ada recursive, ada duration message, dan kalau misalkan mau dikasih komentar ada note ya. Nah, kita langsung lihat cara interaksinya ya. Nah ini, jadi event, signal, sama message. Event itu adalah blok pembangun untuk signal dan message. Ini ada message-nya. Sinyal dan message adalah nama yang sangat berbeda untuk konsep yang sama. Sinyal itu terminologinya dipakai sama kita perancang sistem, eee, apa, atau bisa dibilang sinyal ini, eee, bisa dibilang sebagai message yang dikirimkan dari satu bagian ke bagian yang lain. Untuk 2.0 itu tetap menggunakannya message. Jadi sinyal dengan message konteksnya sama, gitu ya. Nah, maka ada event, ada message, sederhananya gitu. Nah, di sini tuh ada send message event dari satu objek tertentu dilempar ke receive message ke sini, ke, kelas yang lain. Jadi ada partisipan kelas, ada partisipan kelas 2. Nah, kalau misalkan ternyata ada balikan, nah maka teman-teman tinggal kasih return ke sini, gitu. Untuk kemudian, activation bar-nya dikembalikan ke partisipan kelas. Nah, ini yang namanya activation bar. Ketika sebuah pesan diteruskan ke partisipan dan, waktu hidup dari metodenya itu digambarinnya pakai, activation bar ini. Selanjutnya ada juga nested message. Jadi sekalinya kita ngirim ke kelas atau objek yang lain, itu ada logic selanjutnya yang diteruskan, gitu. Misalkan di dalam if, itu ada if lagi misalkan kayak gitu. Nah, itu kita bisa pakai nested, message, namun yaitu, lintas dari, objek dan metode. Kemudian ada row ini ada yang sinkronus ini bentuknya, asinkronus sama, return. Sinkronus sama asinkronus jelas itu konteksnya masih sama dengan keseharian kita.
Jadi kalau misalkan ada satu, aktivitas yang, eee, berjalan secara langsung gitu, eee, serial, maka teman-teman bisa masuk ke sinkronus. Tapi kalau misalkan, tidak 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 bisa ini tuh, step by step, ini bisa berjalan kok barengan gitu ya, secara tidak langsung, maka dinamakan asinkronus. Nah, ini implementasi coding-nya ya. Jadi kita punya synchronous message namanya foo. Teman-teman bisa lihat ada public class message receiver dan ada public class message caller. Foo itu disimpan di message receiver gitu. Dan di message caller itu kita punya private attribute namanya message caller. Nah, message receiver itu dideklarasikan di dalam message caller dan message receiver ini di dalamnya ada public foo. Nah, dari dua ini teh ini udah berelasi nih, dua kelas ini gitu, has a. Nah, baru implementasi sinkronusnya ada di bawah, di, eee, apa, kelas yang ada di dalam message caller-nya, bahwa di sini ada kata this.messageReceiver.foo. Kalau teman-teman lihat, foo ini sumber awalnya adanya di message receiver, tapi kemudian dipanggil oleh si message caller. Artinya message caller memanggil method foo dari si message receiver, sehingga kepanggil lah, kurang lebih kayak gini. Nah, baru di message receiver-nya, karena udah dideklarasikan di sini, baru teman-teman bisa do something di dalam public void foo yang ada di message receiver yang area sebelah kanan ini. Nah, nanti di sini kalau ternyata nih teman-teman bikin logic codingan lagi, ternyata manggil metode tertentu dari kelas lain, baru deh dilanjutin lagi ke kanan gitu maksudnya. Ternyata kalau misalkan nanti teman-teman dalam public void foo, ini manggil lagi metode lain di kelas yang lain, atau atribut lain di kelas yang lain, maka nanti tinggal dilanjutin ke kanan gambar sequence diagramnya, itu synchronous message. Nah, ini contoh untuk asynchronous message. Nah, kalau di sini teman-teman melihat yang jadi pembeda itu lebih dari sisi coding ya. Di sini teman-teman bisa ngelihat ada metode thread gitu. Karena metode thread dia berjalan di belakang layar dari metode utama yang kalau di sini ada namanya, operation 1 gitu ya. Nah, ini operation 1 dia metode yang normal, kemudian di metode ini dia bikin thread baru gitu. Ini implementasi dari asinkronus. Jadi secara pemanggilan antar kelasnya mah sebetulnya sama asinkronus dengan sinkronus, cuman perbedaannya ada, kelas-kelas yang emang menjadi kelas, bawaan untuk kemudian dipanggil menjadi, paralel. Nah, yang ketiga adalah return message. Ketika emang teman-teman, mau mengembalikan nilainya ke dalam, kelas yang memanggilnya, gitu. Maka bisa menggunakan return. Tapi kalau emang ternyata tidak ada kebutuhan untuk hal itu, tidak tidak harus memaksakan setiap metode yang memiliki tipe data balikan, itu mau teman-teman balikin nilainya, eee, ternyata nggak bisa dan nggak ada kebutuhan itu gitu. Jadi nggak usah selalu dipaksain untuk ada return message. Oke. Nah, yang selanjutnya dari notasi sequence diagram adalah fragment. Nah, ini adalah gambaran dari fragment. Di UML 2.0, fragment ini pertama kali dimunculkan. Jadi, fragment itu lagi-lagi dia adalah, eee, pengelompokan dari, konteks interaksi yang ada di dalam sequence. Jenis fragment itu ada ref, assert, loop, break, ALT, OPT, dan neg. Digambarkan di area kiri atas dari sebuah kotak tertentu.
atau saya nyebutnya kotak ini tuh sequence fragment box, dan ini ada fragment operator. Kita lihat yang paling mainstream-nya ya. Jadi, kalau teman-teman ada logic yang si use case diagramnya tuh berelasi dengan include ataupun extend, maka implementasi di dalam sequence diagramnya harus menggunakan ref fragment. Itu catatannya ya. Jadi once nanti di quiz gitu ya, nanti kita akan ada quiz gitu ya di minggu depan apa 2 minggu depan lah ya, dengan teori kayaknya sih di akhir-akhir menuju UAS ya, akan saya adakan lagi quiz. Itu semuanya materi mengenai teori-teori yang saya bahas selama after UTS ini gitu. Jadi di sequence itu ada namanya ref fragment. Ref fragment ini muncul, konsepnya mirip dengan include dan extend. Artinya, kalau teman-teman merelasikan dengan konsep include dan extend antar dua buah use case, maka kita harus menggambarkan lagi use case yang di-include-nya atau use case yang di-extend-nya. Sama ini juga. Ini adalah sequence diagram utamanya. Ternyata di area atas ini langsung dikasih kotak. Namanya fragment box gitu ya. Nama fragmentnya adalah nama sekuensinya adalah account type, select account type. Nah, di sini nama fragmentnya adalah ref gitu. Jadi ada select account type dan di sini ada ref. Artinya kalau teman-teman bikin konsep kayak gini, teman-teman harus bikin lagi file baru atau area baru untuk bikin sequence pendetailan dari select account type. Nah, ini contohnya yang di sebelah kiri. Pendetailannya kayak gini. Select block account type gitu ya. Di sini udah langsung kita bikin single sequence. Ini pendetailannya gitu. Dan ini ref-nya gitu. Nah, ini namanya ref fragment ya. Jadi apa ya? Menandai kelompok-kelompok logik tertentu sesuai dengan fungsinya. Ref adalah ref mewakili potongan diagram dari satu diagram yang besar gitu. Tujuannya untuk itu sih ref, untuk ngebantu menyederhanakan sequence diagram yang terlalu panjang gitu. Maka bisa dikelompokin atau dipotong-potong menggunakan ref. Nah, selanjutnya adalah type fragment yang mainstream juga, assert, loop, break gitu. Ini yang paling banyak setelah ref adalah loop, kemudian break juga, ALT dan OPT. Nah, jadi kalau teman-teman ada logic condition di dalam codingannya atau di dalam sequence skenario, use case skenario dan activity diagram, ternyata ada logic if gitu ya, bisa pakai ALT nama fragmentnya. Tapi kalau misalkan ternyata logiknya cuman extend gitu alias satu logic gitu, teman-teman bisa pakai OPT atau guard condition gitu. Dimana interaksi ini hanya akan dieksekusi jika si nilai kondisinya itu bernilai true. Jadi cuma satu kondisi. Maka akan lebih tepat menggunakan OPT gitu. Oke, kita lihat contohnya ya. Ini ada satu fragmen yang menggunakan berbagai ada satu sequence yang menggunakan berbagai fragmen. Jadi kita lihat ada kelas order, kelas distributor, sama kelas messenger. Masing-masing berelasi. Ada atribut data, ada si objeknya juga di sini. Dimulai dari dispatch di atas, kemudian masuk ke sini, diakhiri dengan konfirmasi gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat gitu ya. Ternyata ada logic di sini tuh. Value-nya kalau lebih dari $15 maka diapain, kalau enggak diapain. Nah, dari sini aja udah ada dua kondisi, maka kita bisa bikin ini fragmen namanya OPT. ALT gitu karena punya dua kondisi. Ternyata ada kebutuhan for each line, artinya aktivitas looping ini si pembuat software itu pengen ada pengulangan sampai kondisinya tercapai, maka bisa dibungkus ke dalam bentuk fragmen loop
gitu. Nah, dilanjutkan lagi, kemudian needs confirmation. Nah, kalau misalkan ternyata, oh ada kebutuhan cuman, bernilai true saja jika dieksekusi, maka di sininya langsung spesifik ke OPT, kayak gitu. Nah, ini combine fragment juga boleh ya. Oke, itu kurang lebih pembahasan, teorinya dari sequence diagram. Kita tentunya akan melanjutkan dengan studi kasus yang dari awal sudah kita hubungkan ya, mengenai content management system dengan use case create new blog account. Nah, kita coba bahas studi kasus yang ini untuk lebih me-reminder lagi, teman-teman bisa melihat dulu ini use case-nya, ini, use case skenarionya. Nah, artinya di tugas besar yang teman-teman lagi kerjain sekarang, itu kan teman-teman bikin use case diagram, kemudian bikin use case skenario. Dari use case skenario saja, itu teman-teman udah bisa langsung move bikin sequence diagram. Asalkan udah membuat dulu kelas diagramnya, gitu. Jadi kunciannya adalah ketika use case skenario-nya udah ada, bikin kelas diagram, hubungkan antara skenario dengan kelas diagram. Maka jadilah sequence diagram seperti yang ada di bawah ini ya. Nah, Mangga bisa dibaca terlebih dahulu, untuk gambar dan use case skenario yang ini. Oke, baik, kita lanjutkan. Dari satu studi kasus use case diagram ini, kita punya 2 aktor, namanya administrator dan author credential database. Dari use case diagram ini, kita punya 5 use case. Ada record application failure, check identity, create new block account, create new regular block account, create new editorial block account. Teman-teman masih ingat 2 relasi ini namanya apa? Ini adalah generalisasi. Atau kalau kita, apa, relasikan ke dalam bentuk kelas diagram, ini tuh inheritance lah, gitu. Jadi ada orang tuanya, ada anaknya. Nah, ini tuh namanya generalisasi nih. Yang di atas include artinya setiap kali administrator mengakses fitur new blog account, maka cek identity akan terpanggil, gitu. Itu include. Kalau yang extend, setiap kali administrator mengakses create new blog account, bisa jadi dia merecord application failure, bisa jadi enggak. Karena yang namanya extend itu opsional, gitu ya.
Nah, maka yang digambarkan yang dilanjutkan ke yang sebelah kanan ini use case skenario-nya adalah spesifik, hanya untuk new blog account aja. Nah, di sini kan deskripsinya nih, administrator ask the system to create new blog account. Administrator memilih regular blog account type. Yang ini berarti regular new blog account type. Habis itu mengisi author detail, berarti mengisi atribut yang lainnya lah gitu. Kemudian author detail dicek oleh kredensial database. Kalau valid, nah sebetulnya di angka 4 ini atau di step keempat ini ada logiknya nih. Kalau sukses masuk ke nomor 5, kalau tidak sukses masuk ke nomor 4.1 gitu. Jadi masuknya bukan ke main flow tapi masuknya ke extension flow. 4.1, kalau ternyata 4.1 ada lanjutannya lagi gitu ya, 4.2 gitu. Nah, ini yang positif flow-nya. Author detail dicek, setelah dicek, blog account-nya ke create, kemudian informasi account-nya dikirimkan ke email. Nah, ini skenario nih. Artinya teman-teman akan membuat juga kan seperti ini, gitu. Nah, setelah itu, baru teman-teman gambarkan sequence diagramnya. Tentunya setelah teman-teman membuat sebuah kelas diagram dulu ya, gitu. Nah, ini. Teman-teman bisa lihat sequence itu berfokus pada partisipan dan pesan yang terlibat di dalam use case. Bahkan di sini kita belum ngoding, gitu ya. Jadi teman-teman udah bisa bikin kurang lebih konsep yang seperti ini dalam implementasinya. Kita mulai dari aktor, administrator mengakses content management system. Selanjutnya ada aktor yang lain atau kelas yang lain namanya author credential database, dan ada aktor yang lain yang sebetulnya tidak di-mention di sini yang seharusnya ada sih. Namanya email. Karena email kan pihak ketiga tuh gitu di luar sistem kita yang kemudian kita melempar message dari codingan kita ke email. Nah, makanya di sini ada 3 kelas baru. Ini kelas aktornya atau usernya, kemudian ada ini kelas ini terlalu besar ya, namanya content management system. Artinya kalau teman-teman mau nge-breakdown ini lebih dalam itu sangat boleh, gitu. Dilanjutkan dengan author credential database dan ada email. Nah, di sini tuh mulai create new blog account, dari aktornya ke content management system, si aktornya milih account type, kemudian meng-enter author detail atau mengisi author detail, ini parameternya, gitu. Habis itu si sistem itu akan mengecek ke database, kemudian kalau dia new regular blog account, ada konsep rekursif di sini, mengimplementasi ngecek ke diri sendiri gitu ya, setelah ngecek ke database. Dan email blognya juga melakukan pengecekan juga rekursif ke diri sendiri, ternyata setelah valid bisa move langsung dikirim ke email user gitu. Dan ini message-nya adalah yang disimpan di sini. Send message gitu. Di sini check author detail. Artinya ada metode check author detail di dalam content management system karena dia manggil dari sini. Tapi cara penggambarannya kayak gini, gitu. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau nanti teman-teman bikin sequence diagram, ya kurang lebih gambarnya yang ini saja. Karena ini tuh levelnya konseptual, gitu ya. Nah, jadi ini yang tadi saya sampaikan. Yang di atas ini tuh bisa dibilang level konseptualnya ya, yang ada sesuai dengan gambaran yang ada di dalam use case skenario. Tapi kalau teman-teman mau ngedetailin lagi boleh. Di dalam content management system ini, teman-teman bisa breakdown menjadi 1, 2 kelas. Misalkan ada kelas UI, ada kelas controller gitu. Mau didetailin lagi kayak gini boleh, misalkan dari si aktor. Jadi misalkan di kelas UI ya, sederhananya gini, gini, ini adalah kelas UI.
Kalau teman-teman ngoding di dalam kelas UI itu ada metode create new block account, select block account type, enter author detail, sama klik submit, itu tuh disimpannya codingannya di sini. Cuman yang manggil adalah aktor yang ada di sini, gitu. Itu sih yang jadi ininya ya, pembedanya gitu ya. Eee, ini ngelempar dan ketika klik submit, ada create new regular block account yang disimpan di controller, tapi dipanggilnya sama si kelas UI yang ini. Nah, gitu cara bacanya. Jadi dibalik gitu cara bacanya, gitu. Nah, itu sih. Jadi nanti ketika teman-teman ngoding tuh pastikan yang akan membuat dokumen juga bisa menyesuaikan, ataupun sebaliknya juga bisa menyesuaikan. Ke bawahnya sama ya, cuman bedanya adanya di sini aja didetailin lagi, ada mana kelas yang fokus ke dalam view, mana kelas yang fokus ke dalam entity, mana fokus pada controller. Karena ya ini gambarannya gitu. Diagram sequence yang baik itu masih di atas level coding yang sebenarnya. Jadi harapan saya teman-teman tetap fokus pada konseptual, baru nanti diimplementasikan ke dalam coding. Tapi kalau misalkan ternyata, eee, apa, eee, pengen lebih spesifik gitu, itu bisa nyesuaiin dengan codingan yang teman-teman bikin. Cuman, sebaiknya, eee, teman-teman tetap melakukan modeling sebelum, coding biar punya gambaran sketsa-sketsa awal, kayak gitu. Itu studi kasus pertama mengenai new blog account. Ini studi kasus kedua mengenai search book ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tuh sederhananya yang sebelah kiri atas search book, nama use case-nya adalah search book. Kemudian di satu use case search book ini tuh punya skenario. Nah, inilah skenarionya. Customer specify author detail search page, kemudian ngeklik search button, sistem ngevalidasi customer search kriteria, author dimasukkan, sistem mencari katalog. Ketika pencariannya komplit, ditampilin hasil pencariannya ke results page gitu. Jadi intinya fiturnya menjelaskan mengenai search gitu ya. Alternatifnya adalah ketika tidak menyesuaikan dengan ketika datanya nggak ada, yang memunculkan message error yang disesuaikan. Nah, ini skenarionya. Gimana sekuensnya? Gambarannya adalah kayak gini. Dan ternyata di sini pun ada konteks main sama alternatif ya. Kalau yang tadi tuh sebetulnya ada alternatifnya, cuman si skenarionya nggak ditampilkan, makanya nggak ada fragmen. Nah, kalau di sini ada fragmen gitu. Nah, ini adalah fragmennya ALT karena dia ada logic positif, ada logic negatif di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada class search page, search result page, katalog, sama search result ya. Nah, ini adalah nama-nama kelasnya. Dan nama objeknya kalau teman-teman lihat di sini kosong ya, gitu. Ini kekurangannya di situ aja sih, karena nggak ada nama objek yang dimention di dalam kelas-kelas terkait. Nah, kalau teman-teman mau ngeganti simbol-simbol yang ada di sini, nah kalau kayak gini kan kita nggak tahu nih, search page, search result page, katalog, sama search result ini tuh termasuk entity, boundary atau tampilan, atau controller gitu. Maka teman-teman bisa ganti simbolnya. Search page gitu ya berarti tampilan, result page seperti ini, katalog berarti data katalog atau model atau entity, search result berarti controller gitu. Berarti model gitu. Nah, ini kalau teman-teman ternyata mau mengganti gitu ya si simbolnya ini bisa. Nah, lagi-lagi simbol ini disesuaikan dengan framework yang kemudian teman-teman bikin gitu ya. Ini search book gitu. Dan yang ketiga adalah studi kasus sertifikat print. Emang sih kalau yang ini nggak ada skenario-nya, tapi kurang lebih ini juga bisa ngasih gambaran gitu ya ke teman-teman
mengenai penggunaan simbol-simbol. Di sini ada boundary atau tampilan atau view, ada controller, dan ada juga 2 model, ada model student, ada model seminar, gitu. Di sini ada konsep rekursif juga dan dilempar ke printer ketika si sertifikatnya sudah selesai. Seperti ini. Oke, memang sequence ini cukup banyak materinya dan memang membutuhkan pemahaman-pemahaman lebih. Tapi bisa saya bilang sequence ini pamungkas lah ya setelah setelah use case diagram gitu. Jadi diakhiri dengan relasi ini gitu antara kelas dengan si use case. Nah, antara kelas dengan use case itu direlasikan menjadi sequence diagram. Nah, baru nanti di minggu depan kita akan bahas diagram lanjutan namanya deployment diagram. Dan deployment diagram ini akan menjadi materi terakhir mengenai UML. Nah, sehingga selanjutnya setelah teman-teman mempelajari deployment diagram, ini akan cukup sedikit materinya. Itu akan langsung disesuaikan gambar-gambar model yang kita bahas ya, mulai dari use case diagram, activity, use case skenario, class diagram dan relasinya, package diagram, sequence, dan terakhir deployment diagram ke dalam dokumentasi DPPL yang teman-teman bikin. Di sana pun udah ada pointer-pointernya untuk melakukan penggambaran diagram-diagram ini. Nah, ini pembahasan minggu depan. Dan sepertinya karena ini pembahasannya cukup panjang, kita akan lanjutkan responsinya di minggu depan, gitu ya rekan-rekan. Jadi titipan saya, silakan untuk teman-teman di kelompok yang lain yang belum selesai mengerjakan progres dari tugas besarnya, maka bisa dilanjutkan gitu ya. Nah, nanti bisa kita diskusikan ya kurang lebih. Nah, baru di materi-materi akhirnya kita akan bahas di luar UML, yaitu masuk fase selanjutnya karena teman-teman juga udah mulai ngoding, maka akan dilanjutkan ke dalam pengujian. Terakhir, teman-teman akan belajar mengenai bisnis model dan akuisisi pengguna. Nah, kalau untuk ini nanti sedikit akan saya teaser. Jadi, mata kuliah RPL 2 ini kan bukan hanya tentang fiturnya jadi sesuai hasil analisa gitu ya, tapi fiturnya harus deploy ke production. Setelah di-deploy ke production, teman-teman harus marketingkan ke dalam bentuk konten-konten ke sosial medianya teman-teman masing-masing agar teman-teman dapat pengguna dari produknya teman-teman. Maka kemudian saya akan menyampaikan materi mengenai akuisisi pengguna sama growth hacking. Di itu fase setelah selesai gitu. Atau deployment produknya. Nah, kemudian akan dilanjutkan dengan materi tambahan mengenai bisnis model. Nah, ini adalah satu materi yang unik ya selama perkuliahan karena emang teknik informatika sudah tidak bisa lagi pure fokus pada coding. Tapi bagaimana caranya kita bisa jualan dari codingan-codingan atau produk-produk digital yang kita bikin agar kita bisa menumbuhkan ekonomi-ekonomi digital. Kurang lebih kayak gitu ya. Agar bisa tumbuh ekonomi-ekonomi digital atau technopreneur lainnya, maka akan saya tambahkan materi mengenai bisnis model. Tentunya mungkin beberapa dari rekan-rekan pernah belajar bisnis model Canvas. Nah, yang akan kita pelajari akan lebih dari itu. Bukan hanya tentang bisnis model Canvas yang emang secara framework atau template itu udah fix gitu ya. Tapi yang akan dibahas selanjutnya adalah bagaimana teman-teman bisa menggali potensi-potensi bisnis dari produk-produk yang lagi teman-teman bikin sekarang untuk tugas besar. Dan bisnis model ini sebetulnya tidak harus diimplementasi ke dalam coding untuk saat ini. Jadi ini mah bisa jadi kalau ke depannya nih dari produk yang teman-teman bikin sekarang tuh pengen didapetin revenue gitu ya. Ataupun konsep cara ngebisnisinnya seperti apa. Nah, itulah yang akan kita bahas di materi akhir. Nah, tentunya setelah minggu depan, setelah materi akhir ini kita akan lakukan quiz dulu agar teman-teman bisa
agar saya bisa mengetahui apakah teman-teman memahami materi yang saya sampaikan after UTS sampai sebelum UAS sebagai satu penilaian individu. Kayak gitu ya, kurang lebih. Oke, sampai sini dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Bagi rekan-rekan yang telah hadir dan belum mengisi presensi, bisa mengisi presensinya. Dan kalau kita lihat memang akhir-akhir ini hujan sudah semakin rutin ya, terjadi dari sore ke malam. Dan seperti minggu lalu juga saya dan salah satu orang di antara rekan-rekan itu ada di kampus, tapi memang hujannya seintens ini gitu ya. Namun kalau misalkan nanti memang dari rekan-rekan available untuk ke kampus gitu ya, untuk kita berdiskusi secara langsung, saya juga aman ya untuk kita bisa bertemu secara langsung gitu. Itu sih paling kalau dari saya kita tetap jaga kesehatan gitu ya, karena memang di jam-jam kuliah kita yang sore hari itu selalu hujan gitu ya. Jadi jangan lupa selalu membawa jas hujan ataupun payung ketika teman-teman akan beraktivitas di keseharian. Oke. Sepertinya saya akan bahas satu lagi materi mengenai deployment diagram, karena minggu depan itu biar kita bisa full responsi gitu ya. Karena kemarin kan kita responsi cuman satu kelompok tuh, dan itu kita bisa kelihatan gitu ya polanya, dan kelompok lain juga bisa belajar. Harapannya ada perubahan lah. Namun kalau kita lihat dari sisi materi, memang materi mengenai UML itu sisa satu lagi nih, namanya deployment diagram. Karena selebihnya kita udah masuk ke pengujian dan bisnis model serta akuisisi pengguna gitu. Nah, maka saya akan coba bereskan dulu di sesi ketiga sekarang, yaitu deployment diagram. Namun hari ini mungkin tidak akan ada responsi dulu. Teman-teman bisa melanjutkan dulu sesuai dengan perspektifnya. Minggu depan kita akan full responsi ya, gitu. Karena kita akan masuk ke kelompok materi baru, gitu. Jadi sekarang ini kita akan bahas lanjutan mengenai deployment diagram. Saya akan share juga linknya agar teman-teman bisa dapat shortcut gitu untuk mengakses materinya. Oke, baik. Sudah saya notice. Jadi buat rekan-rekan yang belum berkesempatan hadir masih bisa membaca chat saya di grup gitu. Nah, ini harapannya minggu depan kita akan maksimalkan gitu ya untuk teman-teman bisa melakukan responsi gitu ya secara keseluruhan dan seluruh kelompok gitu ya, karena waktunya cukup banyak. Baik, hari ini kita akan bahas materi terakhir mengenai UML, yaitu deployment diagram. Nah,
Karena kita udah bahas mengenai sequence nih, dan dia itu masuknya ke logical view ya. Sebelumnya kita udah bahas package juga, dan dia masuknya ke development view. Kita masuk ke view terakhir di dalam UML, yaitu physical view, yang ada di sebelah kiri bawah. Di UML 2.0, memang deployment diagram ini termasuk ke dalam physical view. Sesuai namanya, physical view itu bentuk fisiknya apa sih? Contoh, hardware, software, itu kan ada bentuk fisiknya ya. Bentuk fisik seperti apa? Kalau hardware berarti sama seperti laptop yang kita gunakan, sama seperti handphone yang kita gunakan, gitu. Itu fisik tuh hardware. Kalau software apa? Nah, inilah yang akan kita bahas. Tapi kurang lebih materi terakhir ini atau deployment diagram ini adalah fase ketika codingan teman-teman udah beres. Teman-teman akan deploy ke production. Makanya namanya deployment diagram. Ngedeploynya kemana? Kalau kemudian Android, teman-teman kan akan bikin APK gitu ya, sehingga menjadi installer dalam bentuk APK. Kalau iOS berarti akan punya extension .ipa gitu kan. Kalau misalkan web, akan menjadi sebuah indeks yang akan diakses, dan itu dideploy-nya juga ke server gitu ya. Database akan menjadi file SQL gitu. Nah, itu contoh-contoh dari makna dari deployment. Biar lebih clear, gambarannya kayak gini. Minggu lalu, waktu responsi kelompok yang pertama, pensi ya kalau nggak salah, itu saya sempat menyampaikan bahwa ini ada gambaran sistem, jadi ada subbab yang ngomongin tentang gambaran umum sistem, kan gitu ya. Nah, deployment diagram tuh bisa digunakan sebagai tools untuk menggambarkan gambaran umum sistem, gitu. Jadi, deployment diagram itu bisa untuk ngegambarin diagram umum sistem. Karena dia itu memetakan rancangan fisik dengan rancangan perangkat lunaknya di dalam satu gambar saja cukup gitu ya. Nah, kita lihat contohnya notasinya dari kelas diagram deployment diagram tuh kayak gini. Jadi ada kotak utama gitu. Ini frame namanya. Kalau di use case namanya boundary, kalau di sini namanya frame. Kemudian ada namanya node. Node ini adalah hardware-nya. Kemudian ada artifak. Artifak ini adalah software-nya. Kemudian ada relasi antar hardware tersebut, namanya communication path. Gitu. Jadi ada at least ada 1, 2, 3, 4 simbol gitu ya. Atau notasi yang digunakan di dalam deployment diagram. Nah ini ya. Yuk kita lihat satu-satu. Yang pertama node ya. Nah, jadi ini adalah penggambaran node. Stereotipnya kurang lebih seperti itu. Bentuknya kubus 3 dimensi. Itu stereotipnya. Node di dalam deployment diagram represent perangkat keras atau hardware yang digunakan oleh sistemnya teman-teman. Kalau teman-teman bikin aplikasi Android, berarti yang jadi node-nya adalah handphone. Kalau teman-teman bikin web, berarti yang jadi node-nya adalah si servernya. Gitu. Nah, itu node ya. Jadi, hardware-hardware yang akan digunakan oleh sistemnya teman-teman. Nah, kita bisa lihat nih. Node itu kalau hardware, server, desktop PC, disk drive, itu bisa diimplementasi ke dalam bentuk seperti ini. Ada juga node yang bentuknya server, tapi kan server juga ada fisiknya. Nah, gitu maksudnya. Jadi, server itu kan ada fisiknya. Maka ketika teman-teman ngedeploy sebuah
ke dalam server, ke dalam bentuk fisik, maka simbolnya harus seperti ini. Namanya simbol node. Kalau di sini namanya application server, kayak gitu. Nah, di dalam simbol node yang software ini atau application server itu ada banyak ya jenisnya, kayak web server, application server, G2AA container, ada operating system juga termasuk node ya. Itu teman-teman. Jadi kayak Windows, Android itu termasuk operating system. Nah, itu bentuknya jadinya node gitu. Berbeda dengan artifak gitu ya. Jadi kalau node ini yang kelihatan tuh hardware, tapi kalau software juga bisa jadi node gitu. Ini contohnya. Hardware sama software. Tapi kalau artifak itu spesifik adalah executable dari codingan yang teman-teman bikin. Maka dibuatlah artifak. Gitu. Saya ulangi, jadi untuk node ini bisa berupa hardware, bisa berupa software. Tadi saya koreksi gitu ya. Jadi di awal saya sampaikan kalau node ini lebih banyak represent ke dalam bentuk hardware, tapi software juga bisa. Contohnya seperti ini. Codingan teman-teman akan dideploy menjadi sebuah executable file. Nah, executable file itulah yang dinamakan artifact. Bentuknya notasi persegi panjang, kayak bentuk kelas ya. Nah, contoh-contoh executable file tuh kayak gini. Misalkan dulu teman-teman waktu belajar C, Pascal atau apapun gitu ya di pemrograman yang konsol, jadinya file.exe gitu kan ya, atau file.jar gitu ya. Nah, ini tuh executable file contohnya. Atau teman-teman bikin dalam bentuk jadi library atau source file atau justru configuration file seperti .property, .txt atau .xml. Nah, ini adalah executable file. Yang kalau misalkan kita bikin notasinya gambarannya kayak gini ya, artifact. Nah, ini contohnya ya, biar lebih kebayang. Kalau teman-teman bikin aplikasi desktop nih, diakses di laptop, diinstal di laptop, maka node-nya adalah desktop PC. Kemudian, codingan teman-teman adalah bikin game. Outputnya .jar, namanya 3D Pac-Man. Nah, maka artifaknya dibentuknya kayak gini. Jadi ada artifak, ada 3D Pac-Man.jar. Nah, selesai. Nah, kalau teman-teman lihat gambar deployment diagram kayak gini, dia tuh cuma single system, ya udah diinstal di dalam PC, habis itu berjalan di PC itu standalone, selesai. Tidak ada relasi ke server, tidak ada kliennya, nggak ada, cuma satu aja kayak gini, selesai. Atau bisa juga digambarin ke dalam bentuk seperti ini, gitu ya. Tapi saya mungkin menyarankan yang ini, gitu. Jadi biar lebih kelihatan bahwa di dalam desktop PC atau non desktop PC itu ada artifak 3D Pacman, gitu ya. Nah, nanti akan ada contohnya lagi di bagian akhir gitu ya. Itu buat gambaran teman-teman. Selanjutnya adalah communication path. Nah, di communication path di sini ini terjadi ketika teman-teman merelasikan antar node. Jadi ada client server communication path ini. Di sini contohnya adalah kalau ternyata teman-teman bikin aplikasi desktop dan pengen diakses ke server, maka ada konsep TCP/IP. Ada konsep pemanggilan IP address. Kalau teman-teman bikin web, udah jelas di server itu. Saling koneksinya menggunakan IP address. Kayak gitu. Kalau di sini desktop nanti akan ada konfigurasi IP address juga yang akan ditarik ke server. Gitu ya. Ini communication path, dan yang terakhir adalah boundary gitu, atau batasan ruang lingkup dari sistemnya teman-teman. Oke, ini contohnya ya teman-teman. Ini contoh kalau ternyata teman-teman bikin aplikasi web. Teman-teman bisa lihat ada dua node besar. Namanya hosting server, ini device, ada client PC atau personal komputer atau laptop, mungkin teman-teman bisa tulisin laptop juga di sini. Nah, yang jadi pembeda antara node software dan node hardware adalah ada tanda yang di atas ini. Ini ada tanda device. Ini ada execution environment. Gitu. Nah, ini yang jadi pembedanya
antara node software dengan node hardware. Ada device, kemudian dilanjutkan ada juga execution environment. Nah, di sini kita lihat ada web server, ada application server, ada database server. Masing-masing ini jadi node karena bentuk hardware-nya ada, gitu ya. Bentuk hardware-nya ada. Di sini diberi keterangan bahwa node ini termasuk kategori execution environment. Nah, ini dari node dulu ya. Kemudian ada web browser juga. Web browser kan bentuknya software gitu kan, tapi dia jadi node gitu, itu boleh. Tapi di sini dikasih keterangan execution environment, namanya web browser, apapun browsernya. Atau teman-teman mau langsung nge-mention, Pak, kayaknya tugas besar saya mah akan sangat powerful di Google Chrome, Pak, langsung aja mention web browser Google Chrome gitu. Nah, baru deh di sini ada artifak. Nah, kalau artifak ini adalah file-file executable-nya. Codingan teman-teman itu adanya di sini. Karena kan di hosting ke server gitu ya. Jadi ada artifak website. Nah, ini websitenya teman-teman nih, namanya disimpan di sini gitu. Tapi di sini kasih nama kategori namanya artifak. Dan disimbolkan juga ke dalam bentuk persegi panjang. Di application server ada file PHP-nya yang langsung dimention si nama filenya gitu. Di dalam database server dimention juga nama database yang teman-teman bikin yang kemudian di-upload gitu. Nah, ini di area hosting server nih. Baru nanti ada HTTP request, diakses lah ke dalam browser tertentu. Di laptop yang saya lagi pakai sekarang, at least codingan yang teman-teman bikin itu akan dipanggil di browser kalau bikinnya web ya. Itu kayak gini langsung execution environment web browser. Web browser itu baru bisa diakses kalau online ada internet. Saya kalau di rumah pakai WiFi gitu. Maka di sini ada koneksi ke dalam WiFi, yaitu sebagai pihak ketiga. Nah, kalau di sini konteksnya modem ya, artinya tuh ada modem yang dicolokin ke dalam klien PC kalau teman-teman sempat ngalamin pakai modem ya. Tapi kalau teman-teman pakai WiFi, ini bisa jadi protokolnya di luar sistem klien PC, alias ada modem yang ada di luar klien PC. Jadi nggak built-in misalkan gitu. Nah, ini konteksnya modem di sini adalah teknologi modem yang udah atau pendeteksi wireless lah yang ada dan udah built-in ke dalam PC kita gitu. Tujuannya biar apa sih ngadain modem di sini? Itu untuk ngasih tahu kalau si browser ini tuh harus terkoneksi ke internet gitu. Kenapa? Karena ada HTTP request. Di sini ada kata kunci internet. Biar bisa koneksi ke internet, nggak mungkin web browser doang. Karena bisa jadi kalau nggak ada internet, web browser doang ya jadinya dinosaurus kan gambarnya gitu ya kalau nggak ada internet. Nah, maka kenapa penting harus nandain ada device yang punya internet gitu di dalam PC kita. Nah, ini ya, ini gambaran deployment diagram seperti ini, dan ini adanya di subbab-subbab terakhir di bab 3 kalau nggak salah ya. Menuju bab 4 atau nggak tahu bab 4 ya, saya agak lupa gitu. Nah, ini ada ada deployment diagram. Ini contohnya kalau berbasis web. Itu juga contoh yang lain berbasis web juga boleh ya, seperti ini penggambarannya. Kalau desktop tadi udah sempat di-mention juga, tapi kalau ini contoh yang lain, ada JDBC, kemudian ada programku.jar, ada databaseku.sql gitu ya, execution environment-nya, ada EJB container sama database MySQL, tapi dua node ini di-execute di dalam satu node namanya personal computer atau PC kita dan laptop kita. Kalau Android sebetulnya ini, cuman saya tidak menyarankan gambar ini ya, karena gambar ini tuh tidak standar sesuai deployment diagram.
gitu. Jadi saya nampilin ini sebagai contoh yang kurang tepat, gitu ya. Contoh yang tepat yang ini dan yang atas ini ya, gitu. Jadi kalau mau meniru bisa yang ini. Saya nampilin ini buat sampel aja. Tapi secara konteks ini eh, eh, apa tepat ya, secara konteks tepat. Cuman ini ada simbol-simbol seperti ini, ada simbol Google Maps, ada simbol orang, ada simbol Android gitu ya. Ini yang tidak tepat gitu. Karena deployment diagram udah punya standarnya sendiri di UML 2.0 gitu, seperti yang tadi. Tapi kalau konteks yang di sininya ada APK, di dalam APK ini ada berbagai macam artifak, ini boleh gitu. Dan di sini tuh executable environment masuknya ke Android gitu ya. Cuman area ini tuh seharusnya nggak ada, dihilangkan. Ini juga sama. Dari Android ini di parsing ke dalam bentuk JSON di web server, dan dari web server ini dia berelasi juga ke node Google Maps dan node DB server, ini boleh gitu ya. Jadi abaikan gambar Android, gambar orang sama gambar Google Map-nya, tapi fokus ke dalam kotak-kotak node dan artifak serta relasi-relasinya aja. Begitu juga sama ya dengan yang ini. Jadi hilangkan handphone ininya. Seperti itu untuk materi deployment gitu. Jadi memang secara materi cukup singkat dan padat karena ini memang materi bungkus gitu ya. Materi pembungkus dari codingan yang teman-teman bikin dan divisualkan ke dalam bentuk yang dideploy atau bentuk yang akan disajikan ke user ke dalam bentuk fisik gitu ya. Fisik artinya ada softwarenya, ada hardwarenya gitu. Nah, ini materi terakhir kita. Semoga rentetan materi yang saya bahas hari ini bisa minimal diketahui oleh rekan-rekan. Jadi tidak hanya dibaca saja asinkronus, tapi minimal diketahui dan selanjutnya dipahami melalui praktek langsung ke dalam dokumen laporan. Yang kemudian nanti insya Allah di minggu depan kita akan responsikan dan diskusikan per kelompok agar bisa tercross check apakah diagram-diagram yang udah buat di UML-nya sudah tepat atau belum. Kurang lebih gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau diskusikan dulu? Oke, baik. Kalau belum ada yang mau di-share, disampaikan, kita akan ketemu minggu depan di hari Kamis lagi, dengan agenda full responsi ya. Jadi tidak ada pembahasan materi di minggu depan, tapi kita akan full responsi agar bisa ter-cross check. Untuk dokumentasi silahkan dilanjutkan sampai ya bagian deployment diagram ya harapannya gitu, biar bisa ter-cross check. Untuk codingan bisa lanjut aja dulu gitu ya rekan-rekan. Nanti kita cross check di minggu depan. Selepas minggu depan, selepas responsi, kita akan masuk ke materi yang lain di luar UML ya, seperti yang tadi sudah disampaikan. Hatur nuhun untuk kehadiran rekan-rekan di sore hari ini, dan di mana memang hujan merata gitu ya di seluruh kawasan di Bandung. Tetap jaga kesehatan, kita ketemu lagi Kamis depan. Saya Ari dengan alhamdulillahirabbil alamin, hatur nuhun pisan sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.